Sebelum memasuki video ini, pasti bapak atau ibu bingung dan mikir, sebenarnya video apa sih ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya Mario Juliano menjelaskan maksud dan tujuan dari dibuatnya video ini. Pada intinya, video ini merupakan bentuk dari kegiatan kuliah kerja nyata atau yang kerap disebut sebagai KKN, yang mana sedang saya lakukan. Saya sendiri merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Memang rasanya agak aneh ketika KKN dilakukan secara virtual atau daring seperti ini. Namun demi mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, maka sebisa mungkin saya hindari adanya kontak fisik secara langsung. Walau begitu, saya tetap berharap bahwa pelaksanaan KKN seperti ini masih memberikan manfaat, setidaknya menambah 1% pengetahuan dari Bapak atau Ibu sekalian. Dalam video ini, saya akan menjelaskan serta merangkum beberapa kebijakan yang mana dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat dan ataupun daerah sekitarnya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Langsung saja, kebijakan pertama yang akan saya coba jelaskan adalah terkait jaring pengaman sosial atau biasa disebut sebagai social safety net. Nah, sebenarnya kebijakan seperti apa sih jaring pengaman sosial itu? Jika berdasarkan pada Peraturan Gubernur atau Pergub Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020, yang dimaksud sebagai jaring pengaman sosial adalah suatu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Untuk kemudian, masyarakat tersebut dapat kembali memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Supaya seseorang dapat menerima perlindungan dari jaring pengaman sosial, ia haruslah merupakan seorang pekerja dengan skala usaha mikro dan kecil, penduduk yang bekerja sebagai pemulung, penduduk lanjut usia, penduduk disabilitas, penduduk yang keluarganya terindikasi menjadi suspek dan terinfeksi COVID-19, ataupun penduduk lain yang dikategorikan sebagai penduduk miskin dan rentan miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak menerima bantuan tunai dan non-tunai dari pemerintah pusat. Bentuk perlindungan yang coba untuk diakomodasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat terdampak ialah berupa yang pertama, bantuan tunai dan non-tunai. Bagi penerima bantuan tunai, maka mereka akan mendapatkan uang tunai senilai Rp150.000. Sedangkan untuk bantuan non-tunai akan memiliki nilai sebesar Rp350.000 yang mana terdiri dari barang berupa beras, makanan kaleng, gula, minyak goreng, terigu, vitamin, mie instan, dan telur. Ataupun nantinya akan tergantung pada ketersediaan jenis barang yang ada. Sayangnya, sejauh ini bantuan tunai dan non-tunai hanya akan disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 4 bulan saja, yakni dari bulan April hingga bulan Juli. Yang kedua, ada pelaksanaan program padat karya. Untuk program ini, nantinya akan dijelaskan secara terpisah karena terdapat peraturan gubernur tersendiri. Yang ketiga, ada program percepatan pelaksanaan bantuan biaya atau hibah pendidikan sekolah negeri maupun swasta. Untuk pelaksanaan program ini, nantinya akan diberikan kepada setiap siswa di sekolah negeri ataupun sekolah swasta bantuan berupa biaya pendidikan, yang mana pada sekolah negeri nantinya akan ada penggratisan terhadap pembayaran biaya iuran. Sedangkan untuk sekolah swasta akan ada bantuan berupa pembayaran biaya iuran kepada siswa sebesar Rp550.000 per tahunnya. Yang keempat, ada pelaksanaan program pemberian nasi bungkus. Terkait pelaksanaan program ini, yang akan diusahakan adalah untuk pembagian nasi bungkus kepada masyarakat. Pembagian dilakukan oleh pemerintah dari Provinsi Jawa Barat di bidang perindustrian dan perdagangan yang dapat bekerja sama dengan perusahaan pengolah makanan atau catering serta komunitas di seluruh daerah Provinsi Jawa Barat. Contoh konkret dari pelaksanaan pembagian nasi bungkus ini terjadi di Kelurahan Kalimulia pada bulan April lalu, di mana ibu-ibu PKK coba untuk membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Namun sayangnya, program ini hanya berjalan 3 bulan saja sampai bulan Juli. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan program dapur umum. Untuk dapur umum, nantinya akan diberikan bantuan berupa beras sebanyak 100 kilo yang akan didistribusikan ke setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan selanjutnya adalah terkait program padat karya yang mana telah saya singgung sebelumnya. Pertama, mari kita bahas mengenai apa sih pengertian dari program tersebut. Program padat karya apabila didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2020 diartikan sebagai suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja,
dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara sederhana, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga miskin, warga rentan miskin, penganggur, dan setengah penganggur. Program ini akan menekankan pada pembangunan infrastruktur dan atau kegiatan produktif yang mana terdiri dari satu, pembangunan dan atau rehabilitasi sarana prasarana skala kecil. Yang kedua, pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga, kegiatan produktif dan ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, kegiatan sanitasi dan kebersihan. Untuk dapat mengikuti program padat karya, nantinya akan dilakukan pendataan oleh pejabat pembuat komitmen atau P2K. P2K sendiri merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah di pemerintahan daerah. Pendataan yang dilakukan oleh P2K akan dilaksanakan dan didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Terkait dengan upah atau gaji yang akan diberikan, nantinya akan berkesesuaian dengan standar biaya umum atau SBU ataupun upah minimum provinsi atau UMP yang berlaku untuk seluruh daerah kabupaten atau kota di Jawa Barat. Kebijakan ketiga yang hendak saya bahas pada kesempatan kali ini ialah mengenai pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM. Bapak Ibu mungkin kurang familiar dengan istilah PSBM ini, karena memang istilah PSBM tidaklah seperti PSBB yang berlaku secara nasional. PSBM merupakan kebijakan strategis yang hanya dicetuskan di wilayah Jawa Barat saja. Secara yuridis, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020, PSBM diartikan sebagai bentuk pembatasan sosial yang cakupannya hanya berada di tingkat desa, kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga, atau cakupan lain yang lebih kecil. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari PSBM adalah untuk menyisir penggunaan dari pembatasan sosial di beberapa wilayah saja yang masih mengalami penyebaran positif COVID-19. Dalam pelaksanaan PSBM sendiri, kurang lebihnya hampir mirip dengan PSBB. Warga di wilayah yang menerapkan PSBM diharapkan untuk melakukan inkubasi atau karantina di rumah secara mandiri. Jikapun warga harus berkegiatan di luar, maka warga tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak fisik atau physical distancing. Dalam kebijakan ini, setiap orang yang berada di lokasi PSBM akan dibatasi mobilitasnya dengan cara penerapan surat keluar masuk lokasi PSBM. Surat tersebut didapatkan dari tim pelaksana PSBM di wilayah yang bersangkutan. Apabila terdapat orang dari wilayah luar PSBM hendak masuk ke wilayah yang menerapkan PSBM, maka warga tersebut tidaklah diperkenankan. Contoh dari penerapan kebijakan PSBM ini dapat dilihat di Sekolah Calon Perwira atau Secapa Angkatan Darat yang berlokasi di Bandung. Kebijakan keempat yang akan saya coba bahas yakni mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan daerah, kabupaten atau kota sebagai bentuk persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Jika sekilas kita mendengar dari judul tersebut, mungkin kita akan beranggapan bahwa ini merupakan kebijakan yang sangat kompleks. Namun, pada intinya kebijakan ini merupakan suatu fase transisi dari PSBB ke adaptasi kebiasaan baru atau yang sering kita kenal sebagai new normal. Berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020, adaptasi kebiasaan baru sendiri diartikan sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini akan mengarahkan kita untuk melakukan kehidupan kita seperti biasa, namun dengan beberapa penyesuaian tertentu. Nah, dalam proses transisi ini, PSBB dilakukan secara proporsional dengan level kewaspadaan yang berkaitan dengan COVID-19 di daerah kabupaten atau kota. Penyesuaian level kewaspadaan ini dibagi menjadi 5 tingkatan, yakni level pertama yang berarti tingkat penyebaran COVID-19 rendah atau tidak ditemukan kasus positif COVID-19. Level kedua, tingkat penyebaran kasus COVID-19 moderat atau ditemukan kasus COVID-19 secara sporadis. Yang ketiga, persebaran cukup berat atau ditemukan COVID-19 pada klaster tunggal. Yang keempat atau level keempat dikategorikan sebagai tingkatan penyebaran berat karena ditemukan kasus COVID-19 pada satu atau lebih klaster dengan peningkatan. Dan yang terakhir level 5, yaitu kasus penyebaran dengan tingkatan kritis atau ditemukan kasus COVID-19 dengan penularan pada komunitas.
Contoh konkret dari pelaksanaan kebijakan ini dapat dilihat dalam mal-mal yang ada di sekitar Jawa Barat. Pada saat sekarang ini mal seperti misalnya di Depok ada Margo City hanya buka sampai pukul 8 malam. Hal tersebut merupakan dampak dari penerapan adaptasi kebiasaan baru pada level kewaspadaan 1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PSBB ataupun adaptasi kebiasaan baru atau AKB ini, maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan kebijakan dari kepala daerah, kabupaten atau kota. Sebagai contohnya, misal di Depok, akan dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan hingga denda administrasi paling kecil 50.000 hingga paling banyak 50 juta. Kebijakan kelima atau kebijakan terakhir yang hendak saya bicarakan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan pengendalian kegiatan berpergian di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini menjadi penting untuk saya informasikan karena seperti kita ketahui bersama, bahwa Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia, yang mana berarti bahwa terjadi banyak kegiatan perekonomian serta pemerintahan di Indonesia yang kemudian menarik banyak orang di luar Jakarta, termasuk juga di Jawa Barat, untuk beraktivitas dan berkegiatan di Jakarta. Singkatnya, kebijakan ini merupakan suatu peraturan untuk mengendalikan kegiatan orang yang hendak melakukan perjalanan keluar ataupun masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, yang menjadi fokus substansi aturan ini ialah mengenai pembatasan mobilitas orang yang hendak ke Jakarta. Pembatasan ditujukan dan diberlakukan hanya kepada orang yang hendak keluar masuk dari Jakarta dengan tujuan daerah atau berasal dari daerah luar Jabodetabek. Yang mana hal ini berarti bahwa orang yang berasal dari Jabodetabek tidaklah perlu mengikuti kebijakan ini. Pada awalnya, pembatasan yang dimaksud diberlakukan dengan kewajiban untuk memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Akan tetapi karena adanya perubahan pengaturan, maka untuk saat ini pembatasan dilakukan hanya dengan tes yang dilakukan pada platform atau aplikasi Corona Likelihood Metric atau CLM. Singkatnya, CLM merupakan suatu tes kesehatan yang berbasiskan pada teknologi. Dengan CLM ini, nantinya akan ada sistem yang memberikan kita skor, dan skor tersebut mengindikasikan bahwa kita terbebas atau tidak dari COVID-19. Untuk dapat mengikuti CLM ini, kita dapat mengakses aplikasi Jakarta Kini atau JAKI ataupun website rapidtest.descorona.jakarta.go.id. Demikianlah beberapa kebijakan yang dapat saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan atau daerah sekitarnya. Beberapa kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu produk yang dinamis, sehingga untuk dapat mengikuti perkembangannya, Bapak atau Ibu sekalian perlu wajib untuk mengecek selalu informasi berdasarkan pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat nasional ataupun daerah. Dengan mengetahui kebijakan hukum yang ada di Indonesia, kita setidaknya dapat membantu dan berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut demi terciptanya keadaan yang lebih baik. Saya Mario dari Universitas Diponegoro, sekian dan terima kasih.